Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah rahimakumullah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berkenan memberikan waktu dan kesempatan serta memampukan kita untuk bisa bersama-sama hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita menegakkan ibadah Jumat. Kiranya seluruh rangkaian ibadah, apapun itu bentuknya, Allah berkenan ridho mengantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung fid dini wa dunya ilal akhirah. Allahumma amin. Salawat teriring salam tersanjung untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besar beliau, para sahabat beliau, para pengikut beliau, dan kita umat beliau yang datang belakangan. Kiranya tanpa henti-henti kita berikhtiar dan memohon kiranya kelak di kemudian hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenan memberikan syafaatnya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, melalui mimbar Jumat yang singkat ini, khatib berwasiat untuk diri pribadi dan mari bersama-sama kita senantiasa memupuk, merawat, membina, meningkatkan kadar kualitas maupun kuantitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pelaksanaan ibadah, baik itu yang berhubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala maupun perbaikan hubungan yang bersifat muamalah muannas atau menjaga hubungan baik dengan sesama dan lingkungan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada perasaan yang apakah ini perasaan khotib secara pribadi tapi sulit untuk dibuktikan dengan fakta, kegelisahan dan kekhawatiran di mana akhir-akhir ini umat Islam terlihat fenomena yang begitu menggairahkan di dalam pelaksanaan ibadah-ibadah ritual.
namun entah itu perasaan ataukah memang ada faktanya, masih jauh dan kering dari substansi ruh daripada ritual itu sendiri. Bahkan yang terkesan adalah semakin tercabik-cabik dan terkotak-kotak antara sesama umat Nabi. Ini menjadi sesuatu yang paradoks atau sesuatu yang ironi, sebab Rasulullah satu-satunya manusia yang Allah berikan izin untuk menyampaikan risalah dan keteladanan yang begitu mulia, bahkan paling mulia di seluruh alam, senantiasa berwanti-wanti dan berwasiat bahwa Islam itu bukan miliknya orang-orang yang ada di Mekah saja. Islam bukan hanya miliknya suku-suku yang ada di tanah Arab saja. Islam bukan miliknya orang yang berkulit putih atau berkulit hitam saja. Tapi Islam itu adalah Allah amanahkan untuk seluruh alam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pada tahun 610 Masehi, Rasulullah ketika dihadapkan dengan kenyataan di saat bertahanus di Gua Hira dengan datangnya Jibril di tanggal 17 Ramadan, menyampaikan kalimat yang secara tiba-tiba dengan kalimat Iqra. Kita tidak bisa membayangkan suara daripada Jibril seperti suara khatib, bahkan mungkin lebih menggelegar dari itu. Yang jelas kalimat itu muncul tiba-tiba. Bisa dibayangkan kondisi spiritual dan psikologis Nabi saat itu goncang. Begitu dahsyatnya suara itu didengar oleh Rasulullah. Dan Rasulullah sendiri tidak tersiap untuk menjawabnya, karena tidak ada referensi yang bisa disampaikan. Sehingga Rasulullah dengan lugas menjawab, "Ma'ana biqari." Aku tak bisa baca. Dari kalimat ini banyak ulama atau mayoritas pemahaman kita, Rasulullah itu kita klaim tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Wallahu a'lam. Sampai berulang. Yang menandakan peristiwa ini adalah peresmian secara formal pelantikan Muhammad menjadi seorang rasul, seorang utusan di usianya yang ke-40 tahun. Masyaallah muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Jauh sebelum Masehi, Ibrahim di saat kembali dari tanah Kan'an menuju Makkah, yang dimana sebelumnya Ibrahim menelantarkan dalam tanda kutip atas perintah Allah istrinya Hajar dengan Ismail di tanah tandus, yaitu Makkah, tanpa adanya perbekalan yang cukup, tanah yang tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan, tanah yang tidak pernah ada sumber airnya. Tetapi Allah berkehendak memerintahkan Ibrahim melepaskan orang-orang yang dicintai dan dikasihi, Hajar dengan Ismail yang masih bayi di tengah padang tandus, ditinggalkan begitu saja. Setelah kemudian beberapa waktu Ibrahim berkunjung, ternyata Makkah yang asalnya tandus menjadi negeri yang gemah ripah, banyak penduduk yang datang dan banyak yang tinggal serta singgah di situ, sehingga Makkah menjadi sebuah tempat yang hidup baik secara komunal maupun ekonomi. Apa yang menyebabkan itu semuanya? Tak lain dan tak bukan adalah Allah anugerahkan air yang memancar dari
injakan kaki Ismail alaihissalam. Kemudian Ibrahim mengajak putranya yang masih tingkatan remaja, sebagaimana perintah Allah, untuk mendirikan Ka'bah Baitullah. Setelah selesai, Ibrahim berdoa, diikuti oleh putranya Ismail, yang doa itu diabadikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 129 yang khotib baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana, wahai Tuhan kami, wa'as, bangkitkan. Di situ ada huruf wawu. Wa'as, wawu ini menurut para ahli tafsir adalah wawu yang memulainya harus dengan proses, tidak tiba-tiba. Proses itu bisa cepat dan juga bisa cukup lama. Bangkitkan fihi, dari kampung ini, Rasulullah, seorang utusan. Ibrahim 2000 tahun sebelum Masehi sudah berdoa kalimat ini. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diwisuda Allah menjadi seorang Rasul tahun 610 Masehi. Jarak dari Ibrahim ke Rasulullah Muhammad berarti 2610 tahun. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wab'as fihim rasulan minhum yatlu, yang Rasul itu wahai Tuhanku akan membacakan dan mengajarkan apa? Ayat-ayatmu. Kepada siapa? Kepada kalangan mereka, berarti kalangan manusia. Ini nanti sama Allah dipertegas, Muhammad wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Muhammad, kamu aku utus untuk seluruh umat, maka jangan pilih kasih. Ada ayat yang lain Allah, wa ma arsalnaka, dalam surat Al-Anbiya, aku tidak mengutus engkau Muhammad illa kecuali rahmatan lil alamin. Bagaimana mungkin misi yang begitu luhur, misi yang begitu indah, misi ketuhanan yang begitu mutlak, demi mengangkat kesejahteraan dan kemerdekaan serta kemanusiaan manusia itu sendiri, tetapi tercabik-cabik oleh yang namanya hawa nafsu manusia. Enggak logis. Ibrahim berdoa itu 2000 tahun sebelum Masehi di samping Ka'bah, diikuti oleh putranya Ismail. Dua orang yang kita yakini dan kita imani sebagai Rasul di antara para Rasul yang lain, mengajarkan ayat-ayat-Mu ya Allah, ya nur alaihi, kepada mereka ayatika. Bukan hanya itu saja, wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kepada mereka Alkitab. Apa itu Alkitab? Ternyata para ulama tafsir menyebut Al-Qur'anul Karim. Maka kota Mekah nanti akan menjadi nama sebuah kampung yang namanya Ummul Qura. Itu karena memang sudah Allah kehendaki seperti itu. Jadi kalau sudah disebut Ummul Qura, kampung yang dipakai baca itu adalah Mekah. Yang Mekah itu nanti ketika peristiwa hijrah menuju Yasrib, Mekah akan diidentikan dengan Al-Mukarramah, sementara Yasrib akan menjadi Madinah Al-Munawwarah. Artinya apa? Umat Islam akhlaknya harus bagus, harus mulia, tetapi otaknya harus cemerlang. Jangan mengandalkan saling masing-masing terpisah. Dua-duanya saling melengkapi. Karena dua-duanya Allah ajarkan di dalam surat Al-Mujadalah, ya fa'illahu ladina amanu minkum
walladzina utul ilma daraja. Nggak bisa saling jalan sendiri. Rasional perlu, iman juga perlu, hati perlu, akal juga perlu. Jangan semuanya harus masuk akal, nggak bisa. Ada ajaran agama yang tidak bisa dimasukkan akal. Kita bisa nggak paham kalimat Allah tentang kalimat shot, nggak ngerti apa maksudnya shot, maka jangan sok pintar kita. Ibrahim itu 2000 tahun sudah berdoa ini. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan hikmah. Hikmah itu adalah kebijaksanaan. Kenapa demikian? Pikiran kita mengatakan ini baik, dalilnya sudah jelas kok, ini mau disampaikan supaya ini menjadi orang yang kita harapkan untuk menjadi baik. Tetapi menjadi tidak bijaksana ketika kita tidak melihat situasi dan kondisi. Kalau ada orang yang sholat takbiratul ihramnya gambar dan kelihatannya salah, cara menegur kita apakah harus saat itu pula? Itu namanya bijak. Mas, takbirnya kurang begini, itu sama dengan ditampar. Coba diajak dialog yang baik, itu namanya hikmah. Anak kecil ramai di masjid, jangan terus nggak boleh masuk ke masjid. Bubar kita kalau masjidnya nggak ada orang yang masuk. Dibina, itu namanya hikmah. Karena dari situ Allah katakan, wa'izatihi, umatnya Rasul nanti akan menjadi umat yang zakah, umat yang bersih, zahir maupun batinnya. Innaka, engkau ya Allah, antal azizul hakim, maha bijak, maha perkasa. Doa ini dikabulkan Allah 2610 tahun. Dikabulkan. Bapak bisa bayangkan, Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi Ibrahim tidak berpikir doanya mau kapan dikabulkan, enggak pernah. Yang penting aku bangun atas perintah Allah, aku tunduk anakku, saya ajak berdoa, masalah dikabulkan kapan, itu hak fitur Allah. Menjadi lucu ketika umatnya Nabi yang datang belakangan, pagi doa, sore minta dikabulkan. Menjadi aneh. Maunya lebih instan lagi, saat ini berdoa, melek langsung dapat rezeki. Itulah umatnya Nabi yang banyak sekali khilafnya, tapi paling banyak mintanya, dan minta paling duluan masuk surga. Ini yang menjadi perenungan Rasulullah SAW. Seorang Nabi dan Rasul yang begitu tunduk, bahkan ketakwaannya sudah teruji, tidak ada sekutu dalam hatinya, yang nanti puncaknya adalah penyembelihan Ismail. Itu saja Allah kabulkan doanya untuk urusan ini, kepemimpinan 2610 tahun. Dan itu pun Rasulullah tidak seketika membawa risalah Islam itu diterima dengan hati dan lapang. Tidak, mengalami proses yang begitu berat dan bertubi-tubi. Bukan enaknya, tidak enaknya. Bagaimana sekarang umatnya Nabi yang baru bisa mengerti ayat Al-Quran, baru belajar lulus sarjana S1, S2, S3, berharap lebih daripada Rasulullah. Dan selalu konotasinya adalah yang kelihatan. Padahal Allah bilang, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Sekarang banyak orang pintar, sekarang banyak orang ahli, banyak. Sekarang banyak juga hafidz Quran, banyak. Tetapi mari kita lihat, rasanya itu semuanya justru kita rasakan. Tidak tahu apakah faktanya bisa dibuktikan. Kita rasakan banyaknya orang alim, banyaknya ilmu yang kita dapat, banyaknya bahan yang kita punya, tetapi hambar di dalam substansi ritual ibadah kita. Perlu adanya gebrakan, kita finafsi, dimulai dari kita, bahwa janganlah ada syaitan nempel di hati kita bahwa ibadah kita sudah yang terbaik,
sudah yang paling dekat, sudah yang paling sunnah, sudah yang paling sesuai. Nauzubillah min dzalik. Mari kita bersama-sama berdoa. Sirrul muslimin rahimakumullah. Kiranya Allah memberikan waktu, ada pesan dari waktu itu diberikan. Hendaklah di samping kita bersyukur, ingatlah bahwa ajal juga akan menjemput. Sehingga banyak-banyakin untuk kita beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang singkat ini, khotib berharap dan bermohon Allah berkenan memberikan ampunan untuk kita semuanya yang hadir di tempat ini dan keluarga kita semuanya, sahabat-sahabat kita, kolega kita, teman kita, dan juga bangsa kita serta pemimpin kita. Allahu li wa lakum bil Qur'an Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa alaina ma'ahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqmis sholata fil jamaah.